Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan ini kita akan membahas satu topik di bidang genetika. Topik yang menarik yaitu yang berkaitan dengan gen. Ada 4 pertanyaan yang sering muncul dalam mempelajari genetika, khususnya gen. Yang pertama adalah apa yang dimaksud dengan gen? Yang kedua, apa materi dasar gen? Apa fungsi dari gen? Bagaimana cara kerja gen? 4 pertanyaan ini yang selalu muncul dan sangat sulit untuk memberi batasan konsepnya ya, masing-masing konsep. Maka untuk ini, pada kesempatan ini kita akan mencoba membahas untuk menjawab keempat pertanyaan ini. Sebelum kita membahasnya, kita mengenal dulu gen dan deoksiribosonukleik asid atau DNA. Karena dua macam ini ya, DNA dan gen itu adalah sebenarnya sama ya. Karena gen itu ada di DNA, DNA itu merupakan gen, nah itu cuman beda istilah saja ya. DNA itu adalah deoksiribosonukleik asid, kemudian gen itu adalah bahagian-bahagian dari DNA ya, bahagian-bahagian atau segmen-segmen yang dari DNA. Sebelumnya kita lihat dulu DNA itu ada di mana ya. DNA itu di dalam sel itu ada di dalam inti sel. Nah, ini hanya gambar inti sel ya, ini selaput inti, ini pori-pori yang diberi nama dengan nuclear pores ya. Kemudian di dalam inti ini ada yang paling penting adalah nukleolus. Kemudian ada benang-benang kromatin. Nah, ini benang-benang kromatin. Benang-benang kromatin ini isinya tidak lain adalah DNA double helix. DNA double helix. Yang panjangnya ini sangat panjang ya kalau pada manusia. Di DNA inilah disimpan kode-kode genetik untuk seluruh karakter atau sifat makhluk hidup. Kalau pada makhluk hidup ya, menyimpan seluruh karakter makhluk hidup. Kalau manusia itu seluruh karakter dan sifat manusia ini ada di DNA ini. Di sini adalah kodenya. Jadi disimpan itu bukan dalam bentuk sifat ya. Misalnya kulit putih pada manusia. Kulit putih, hidung mancung, itu kodenya disimpan di sini. Supaya Anda nanti anak kita menghasilkan kulit yang putih, itu informasinya disimpan dalam kode-kode di DNA. Atau anak kita kepingin hidung mancung ya, kode-kodenya juga ada disimpan di sini. Kode ini dari mana? Ya, dari orang tuanya ya. Dari hasil penyatuan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina ya. Kalau pada manusia itu dari sel telur wanita dan sel sperma pada pria. Jadi ini kombinasi antara jenis dari sel kelamin, sel gamet jantan dan sel gamet betina. Kombinasi keduanya itulah DNA ini. DNA inilah yang diterjemahkan dalam proses pembentukan individu baru ya, setelah fertilisasi. Jadi sel telur setelah difertilisasi atau dibuahi bahasa Indonesianya, kemudian jadi zigot. Zigot itu nanti akan berkembang menjadi 2 sel, 4 sel sampai menjadi individu baru. Nah, selama proses itulah semua kode-kode yang terdapat dalam DNA ini diekspresikan ya, sehingga membentuk suatu individu baru. Kalau pada manusia membentuk bayi yang baru ya, yang diwariskan dari kedua orang tuanya. Selanjutnya yang perlu kita pahami juga bahwa di dalam sel benang-benang kromatin ini mengalami kondensasi saat sel membelah ya. Saat sel membelah, baik pembelahan mitosis ataupun pembelahan meiosis. Prosesnya adalah sangat panjang ya, sangat rumit sebenarnya, tapi ini disederhanakan. Kalau ini ibaratnya sebagai DNA double helix. Kemudian pada saat sel mau membelah, maka DNA ini mengalami kondensasi dengan cara berpilin-pilin pada protein histone, pada core protein histone.
Sehingga ukurannya menjadi 11 nanometer. Kalau awalnya 2 nanometer, ini menjadi 11 ya. Selanjutnya pilihan yang seperti ini dipilih lagi ya, dipilih lagi sehingga menjadi pilihan seperti ini dan ukurannya menjadi 30 nanometer. Pilihan ini dipilih lagi menjadi seperti ini ya. Nampak seperti tali dengan ukurannya 300 nanometer, dan ini dipilih-pilih lagi menjadi 700 nanometer, dan akhirnya akan menjadi kromosom. Kromosom ini berada pada saat pembelahan sel metafase, dan pada saat ini semua sel yang mengalami pembelahan di metafase itu inti sel tidak ada lagi ya, inti sel tidak ada lagi, yang ada hanya adalah kromosom. Kemudian setelah melewati fase metafase, dia akan kembali lagi seperti biasa ya, membentuk inti sel, dan di dalam inti sel itu ada benang-benang kromatin atau DNA. Jadi pertanyaannya, ada pertanyaan yang menarik. Apakah semua sel memiliki kromosom? Itu pertanyaannya. Saya ulang ya. Apakah semua sel memiliki kromosom? Jawabannya adalah tidak. Sel yang memiliki kromosom adalah sel yang berada dalam keadaan membelah ya. Dalam keadaan membelah, khususnya pada metafase, baru kromosom dibentuk ya. Kalau sel dalam keadaan tidak membelah, tidak mengalami pembelahan, tidak ada kromosom, yang ada adalah inti sel ya. Inti sel yang di dalamnya terdapat benang-benang DNA. Seperti itu. Jadi kromosom itu hanya muncul pada saat sel mengalami pembelahan. Jadi kira-kira seperti itu. Selanjutnya kita mengenal bagaimana struktur DNA ya, yang sering disebutkan deoksiribonucleic acid. Strukturnya bagaimana? DNA ini adalah molekul raksasa ya, molekul raksasa sangat besar ya. Tadi sudah disinggung di depan bahwa DNA ini memiliki informasi genetik, informasi sifat-sifat yang individu yang disimpan di dalam DNA ini. DNA ini tidak lain adalah, kalau kita lihat strukturnya, hanya molekul-molekul kimia ya, molekul-molekul kimia yang sangat rumit sebenarnya. Tapi tidak rumit juga ya. Kalau kita pelajari tidak ada yang rumit. Komponen dasar dari DNA, material dasar dari DNA itu adalah nukleotida. Ini satu nukleotida ya. Jadi bahan bakunya adalah nukleotida, penyusun DNA. Kalau kita buat rumah itu bahan dasarnya itu batu ya, batu dan semen. Nah, ini juga material dasarnya adalah nukleotida. Kalau kita kaji lagi, apa itu nukleotida? Nukleotida ini terdiri dari 3 komponen utama ya. Komponen yang pertama adalah fosfat. Sering ditulis kalau yang berdiri sendiri itu H3PO4 ya. H3PO4. Kemudian ada gula deoksiribosa. Gula deoksiribosa ini sesuai dengan namanya nih, deoksiribosa nukleik asid. Gula deoksiribosa ini kenapa dikatakan gula deoksi ya? Karena pada atom C nomor 1 ini, kehilangan oksigen ya. Kehilangan oksigen sehingga disebut dengan gula deoksiribosa. Gula deoksiribosa terdiri dari 5 atom C. Atom C nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, dan nomor 5 ya. Kemudian komponen yang ketiga dari nukleotida ini adalah basa nitrogen. Basa nitrogen ini kelompok purin ya, kelompok purin. Jadi basa nitrogen ini ada 4 ya, ada 4 macam. Yaitu guanin, adenin itu tergolong ke dalam kelompok purin. Kemudian sitosin dan timin itu tergolong ke dalam kelompok pirimidin. Jadi ada 4 macam basa nitrogen. Nah, jadi basa-basa nitrogen inilah yang membentuk kode genetika nanti
di DNA ya, kode gen di DNA yang menentukannya adalah pasangan-pasangan basa nitrogen ini. Kembali ke tadi ke nukleotida. Jadi sekali lagi bahwa komponen dasar dari DNA itu adalah nukleotida. Nukleotida itu terdiri dari fosfat, gula deoksiribosa, dan basa nitrogen. Basa nitrogen itu ada 4 ya. Guanin, adenin, sitosin, timin. Nah, sekarang kita lihat apa beda sih guanin dengan adenin? Itu struktur dasarnya sama ya, struktur dasarnya sama. Cuma yang beda hanya atom C ini mengikat gugus ketu. Kalau di adenin gugus C ini atau atom C ini mengikat NH2 ya. Kalau pada guanin C ini mengikat NH2, kalau pada adenin mengikat hidrogen. Itu aja yang beda, yang lain sama. Sedangkan untuk kelompok pirimidin juga demikian ya. Beda sitosin dengan timin hanya pada atom C ini mengikat NH2, sedangkan pada timin mengikat CO ya. Nah, seperti itu. Kalau di sini hanya N, di sini mengikat NH2. Di sini C ini mengikat H, di sini mengikat CH3. Nah, itu aja bedanya antara sitosin dengan timin. Oke. Sekarang kita pindah ke sini ya. Kalau ini satu nukleotida, yang ini sudah 2 nukleotida. Tapi belum double helix ya. Jadi nukleotida pertama fosfat, gula deoksiribosa, basa nitrogen, guanin. Nah, kemudian di sini ada nukleotida yang kedua fosfat, gula deoksiribosa, dan timin ya. Kemudian antara satu nukleotida dengan nukleotida lainnya itu berhubungan lewat atom C di deoksiribosa melalui fosfat dan menghubungkan kepada atom C nomor 5. Nah, selalu begitu ya. Jadi sekali lagi diulang, ini ada 2 nukleotida. Nukleotida pertama, nukleotida kedua. Jadi hubungan antara nukleotida pertama dengan nukleotida kedua itu lewat fosfat yang berikatan kepada atom C nomor 3 dengan atom C nomor 5. Nah, terbentuklah 2 nukleotida tapi belum double helix. Nanti kalau ada lagi nukleotida mau ditambah di sini, atom C nomor 3 ke fosfat ke atom C nomor 5 dan seterusnya ya. Sekarang kita berpindah yang ke sebelah sini. Ya, sebelah sini ini sudah menunjukkan DNA double helix. Ya. Nah, DNA double helix ada 2 strand ya, ada 2 DNA yang saling berhubungan. Ya. Ini adalah double helix pertama, terdiri dari satu nukleotida yang tadi guanin, kemudian nukleotida kedua adalah timin. Yang sebelah kanannya itu juga nanti akan dibentuk nukleotida baru ya, satu nukleotida, kemudian ini nukleotida yang kedua. Cuma yang ada perbedaan antara nukleotida yang pertama dengan yang kedua itu adalah posisinya. Kalau posisinya itu nukleotida yang ini adalah dari 5 ke 3 ya. Kenapa dikatakan 5 ke 3? Karena berhubungan antara atom C5 dengan atom C3 ke bawah ya. C5 C3 C5 nanti C3, maka di sini disebut dengan urutan atom C5 ke C3. Itu maknanya. Sedangkan 5 ke 3 sama saja, cuma terbalik ya, dibalik arah. Jadi atom C nomor 5 di sini, kemudian ke atom C nomor 3. Nah, seperti itu. Jadi ini double helix. Kalau sudah double helix ini kita tanyakan, jadi segmen DNA ini sudah berapa nukleotida yang menyusunnya? Sudah 4 ya. Karena sebelah kiri ada 1 nukleotida, 2 nukleotida, sebelah kanan juga 1 nukleotida, 2 nukleotida. Jadi DNA dalam keadaan double helix ini itu sudah memiliki 4 nukleotida. Nah, kalau DNA ini panjang sampai 1000-an nukleotida ya seperti itulah susunannya ya. Sehingga sering nukleotida rantai DNA ini nanti karena ini ditulis dalam bentuk struktur kimia rumit, sering digambarkan seperti ini ya. Double helix seperti ini.
Jadi kemana-mana kalau kita lihat di buku Genetika ya gambar DNA ya seperti ini ya. Isinya apa? Isinya seperti ini. Nukleotida. Nah, seperti itu. Kemudian yang perlu kita perhatikan lagi di sini adalah hubungan misalnya rantai DNA yang sebelah kiri ini dengan rantai DNA sebelah kanan itu berhubungan lewat basa nitrogen. Nah, seperti ini. Guanin, sitosin melalui ikatan hidrogen. Titik-titik yang ini 3 ini itu ikatan hidrogen namanya. Jadi antara guanin dengan sitosin ada 3 ikatan hidrogen yang terbentuk. Nah, sedangkan untuk timin dan adenin itu ada 2 ikatan hidrogen. Jadi melalui inilah disebut ikatan double helix antara basa nitrogen rantai DNA yang satu dengan rantai DNA yang lain sehingga terbentuk DNA double helix yang posisinya berpilin seperti ini ya. Nah, ini di inti tadi yang disebut dengan benang-benang kromatin. Nah, benang-benang kromatin apa isinya? Ya, tidak lebih dari molekul-molekul kimia ini. Molekul dasarnya adalah nukleotida. Oke, sudah jelas mengenai DNA. Nah, jadi kalau ditanya isi DNA itu apa sih? Nukleotida jawabnya. Nah, nukleotida itu isi DNA. Nukleotida itu apa? Ya, ada di fosfat, gula deoksiribosa, basa nitrogen. Basa nitrogen ada berapa? Ada 4 ya. Ada 4 macam. Kemudian menyusullah rantai DNA ini yang double helix. Nah, tidak lebih dari itu isi daripada DNA. Tapi ingat bahwa fungsi DNA ini adalah menyimpan berbagai kode sifat makhluk hidup hanya pada molekul-molekul kimia ini, molekul DNA. Selanjutnya, ini menggambarkan ikatan hidrogen antara basa nitrogen ya. Nah, misalnya antara guanin dengan sitosin ada 3 ikatan hidrogen, sedangkan timin dan adenin ada 2 ikatan hidrogen ya. Ini sudah dibahas tadi di belakang sebelumnya. Nah, setelah kita mengetahui struktur DNA, bagaimana perannya dalam proses sintesis protein atau sintesis enzim. Nah, untuk melakukan aktivitas sintesis enzim, prosesnya itu terdiri atas 3 tahap utama ya. Yang pertama adalah membuat perangkat sintesis protein yang terdiri dari messenger RNA, kemudian tRNA, kemudian ribosom RNA melalui proses transkripsi. Nah, itu berarti siapa yang buat? DNA yang buat. Kalau ditanya siapa yang membuat mRNA, tRNA, rRNA, itu yang membuatnya adalah DNA. Ya. Jadi kalau dia DNA ingin membuat sintesis suatu protein, dibuat perangkatnya dulu melalui proses transkripsi. Tahap kedua sintesis protein itu adalah menerjemahkan kode-kode gen. Nah, kode-kode gen yang diwariskan oleh DNA kepada melalui messenger RNA. Kode-kode gen yang dibawa oleh messenger RNA melalui translasi. Itu menerjemahkan ya. Jadi DNA itu mengirim kode melalui messenger RNA melalui proses translasi. Nah, tahap yang ketiga yaitu proses translasi terdiri dari 3 tahap utama, yaitu tahap inisiasi, tahap perpanjangan rantai polipeptida, dan tahap terminasi. Nah, sekarang kita lihat bagaimana DNA membuat transkripsi RNA ya. Nah, caranya seperti ini. Perhatikan gambar ini dengan baik. Ini adalah satu bahagian dari DNA ya. Yang seperti rel kereta api ini, itu gambar yang menunjukkan satu bahagian dari DNA ya. Satu segmen. Nah, di sini ada 3 aksen. Nah, ini ujung 3 aksen, ini ujung 5, dan sebelahnya yang satu lagi itu terbalik. Ini 3 aksen dan ini 5 aksen yang sudah dibahas sebelumnya. Jadi ini double helix ya. Kemudian garis ini itu adalah hubungan antara nukleotida pada
rantai DNA yang atas dengan rantai DNA yang bawah. Nah, ini di sini ada 2 nukleotida ya. Satu garis ini 2 nukleotida, yang satu nukleotida mili yang DNA yang di atas, dan yang garis yang bawah itu nukleotida mili garis DNA, rantai DNA yang di bawah. Nah, seperti itu. Jadi ini ada 2 nukleotida, 4, 6, 8, 10 dan seterusnya. Jadi pokoknya satu garis ini terdiri dari 2 nukleotida. Kemudian pada daerah ini, daerah khusus dari rantai DNA itu terdapat namanya promoter region ya, atau daerah melekatnya enzim RNA polimerase. Jadi kalau misalnya DNA ini ingin membuat messenger RNA, maka harus ada dulu enzim RNA polimerase yang melekat di daerah atau promoter region ini ya. Apabila enzim messenger RNA ini sudah melekat ke sini, maka rantai DNA double helix terbuka. Kalau sudah terbuka, maka salah satu dari rantai DNA ini menjadi template ya. Template artinya pencetak ya. Nah, jadi kebetulan untuk messenger RNA ini templatenya ada yang sebelah atas ya, yang rantai dari 3 ke 5 ini. Nah, apabila sudah terurai DNA ini menjadi bahagian tidak double helix lagi, ini sudah terpisah, maka setiap nukleotida yang ada pada rantai DNA ini ya, itu akan membuat messenger RNA sesuai dengan nukleotida basa nitrogen yang terdapat pada DNA ini. Nah, jadi ini yang dibuat adalah messenger RNA ya. Messenger RNA, proses pembuatannya dari DNA adalah dari 3 aksen ke 5 aksen, sedangkan messenger RNA yang dihasilkan 5 aksen ke 3 aksen ya. Prosesnya hanya dengan menambah nukleotida. Ini nukleotida di sini terus ditambah seiring dengan terbukanya rantai DNA double helix ini oleh enzim RNA polimerase. Nah, sehingga RNA ini akan tumbuh panjang sehingga akan menghasilkan suatu messenger RNA yang lengkap nanti. Nah, pertanyaannya, sampai kapan Pak dibuat messenger RNA ini? Ya, sampai berapa banyak messenger RNA dan rantai DNA itu membuat messenger RNA itu tergantung kepada kode apa yang akan diberikan oleh DNA kepada messenger RNA ini. Jenis protein apa? Semakin banyak molekul protein yang ingin dibuat, maka messenger RNA itu semakin panjang ya. Nah, setelah selesai dibuat messenger RNA ini, maka messenger RNA ini tidak langsung bisa dipakai ya. Tidak langsung bisa digunakan untuk menerjemah kode-kode yang ada pada DNA ini ya. Tidak bisa, karena harus melalui processing dulu. Ini processingnya. Jadi ini ilustrasi atau gambar skematis yang menunjukkan tadi messenger RNA yang sudah jadi, yang sudah dihasilkan. Pertanyaannya, tidak semua nukleotida pada messenger RNA ini berperan sebagai kode gen, kode genetik. Ada daerah-daerah seperti pada intron, ya, intron namanya, intron 1, intron 2, ada beberapa daerah sampai kalau misalnya panjang seperti ke sini, itu tidak memiliki informasi genetika di sini ya. Sehingga DNA ini harus diprosesing dulu, dibuang bahagian-bahagian yang tidak memiliki informasi genetik ya. Jadi ini ya. Nah, proses pembuangannya seperti ini dibuang bahagian intron yang tidak memiliki informasi genetik dibuang. Maka tinggal nanti hanya ekson saja ya, ekson. Nah, daerah ekson ini daerah nukleotida yang memiliki informasi genetika. Nah, dalam proses ini juga terjadi penambahan poliadenin namanya. Jadi di ujung 3 ini nanti ada penambahan adenin. Seperti itu. Apabila ini sudah dibuang, bahagian ekson ini sudah dibuang, maka messenger RNA itu dikeluarkan dari inti sel ya. Melalui apa? Melalui pori-pori dari inti sel tadi ya. Nah, sehingga kemana dikeluarkan? Ke sitoplasma. Nah, berarti begitu sampai di sitoplasma,
maka diperolehlah suatu messenger RNA yang telah matang, dan semua nukleotida yang menyusun rantai messenger RNA ini sudah memiliki kode genetika. Oke, dapat dipahami ya. Nah, ini ilustrasi ringkasan yang kita bicarakan tadi ya. Ini hanya model ringkasannya. Nah, misalnya kita ulang lagi nih, ini DNA, ada satu segmen DNA ya, bukan semuanya nih, satu segmen terdiri dari basa-basa nitrogen ya. Ini rantai 3 ke 5, rantai 5 ke 3 ya. Kemudian DNA ini salah satu rantainya ini nanti akan menjadi cetak ya, pencetak messenger RNA. Dalam hal ini pencetaknya nampaknya ini yang di 3 ke 5 ya. Ini mencetak messenger RNA. Jadi timin, adenin, urasil, guanin, sitosin. Nah, berarti 3 ke 5 ini sebagai pencetak akan menghasilkan messenger RNA. Nah, jadi di sini dapat kita lihat ya, messenger RNA itu apa ya? Kalau saya sering bilang messenger RNA ini adalah wakil dari DNA. Jadi DNA ini sebagai raja di dalam inti ya. Dia duduk saja. Hanya kalau dia membutuhkan untuk membuat suatu protein, maka tinggal dia mengirimkan wakilnya. Ya, wakil dari DNA ini dibuatlah. Ini wakilnya, ini utusannya, yaitu messenger RNA. Karena kode-kode genetika basa nitrogen yang terdapat pada messenger RNA ini itu merupakan terjemahan dari rantai DNA-nya. Nah, jadi kalau ini merupakan satu segmen gen ya pada DNA, nah ini wakilnya ya. Jadi gen ini hanya mengirim kode genetik untuk sintesis protein melalui messenger RNA. Ingat, messenger RNA itu adalah messenger duta ya, utusan daripada DNA. Jadi DNA ini duduk manis di dalam inti sel, kalau diperlukan maka dikirimlah. Nah, ini kode untuk membuat protein ini melalui messenger RNA. Yang perlu kita perhatikan lagi di messenger RNA ini adalah adenin, urasil, sitosin, ini basa nitrogen. Itu harus diingat tadi ya. Adenin, urasil, guanin. Kalau pada messenger RNA itu urasil, nggak ada adenin, timin nggak ada ya. Timin nggak ada. Itu hanya ada urasil. Yang perlu kita perhatikan lagi adalah setiap 3 nukleotida ini, nah ini satu nukleotida, 2, 3 nukleotida ini yang terdapat pada messenger RNA itu dinamakan dengan kodon ya. Kodon, 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 atau bahasa orang breaker disebut dengan Kilo, Oscar, Delta, Oscar, November, kodon. Nah, jadi kalau kita lihat di sini ada berapa kodon? Nah, setiap 3 ya, setiap 3 nukleotida ini itu satu kodon. Berarti ini ada satu kodon, 2, 3, 4, 5. Kemudian setiap kodon-kodon ini itu nanti akan diterjemahkan oleh satu satu asam amino yang dibawa oleh tRNA ini nanti. Melalui tRNA asam amino dibawa di sini ya. Asam amino di sini dibawa, misalnya ini isoleucin ya. Maka pada tRNA ini nanti di bagian ini itu ada namanya antikodon. Antikodon itu bagaimana? Antikodon itu lawan daripada kodon. Nah, misalnya kalau kodonnya adenin, antikodonnya urasil ya. Kalau kodonnya sitosin, di antikodonnya nanti adalah guanin. Nah, jadi lawan daripada pasangan daripada kodon itu disebut antikodon. Antikodon adanya di tRNA. Dan setiap tRNA ini membawa satu macam asam amino. Nah, seperti itu. Berarti di sini ada berapa tRNA yang membawa asam amino? Ada 1, 2, 3, 4, 5. Jadi ada 5 macam asam amino. Masing-masing asam amino dibawa oleh tRNA yang berbeda dengan antikodon yang sesuai dengan kodon pada messenger RNA.
Nah, kemudian yang tidak kalah pentingnya lagi dalam sintesis protein ini wajib ada ribosom ya. Nah, ini ilustrasi menunjukkan ribosom. Ribosom itu terdiri dari subunit besar, subunit kecil. Nah, satuannya adalah subunit ya. Kalau ditanya apa yang dimaksud dengan subunit? Nah, subunit itu adalah satuan. Sama dengan satuan berat. Misalnya satuan berat itu on, kemudian kilogram ya, ton. Nah, itu satuan berat. Satuan kecepatan misalnya 15 detik per kilometer. Nah, itu satuan. Satuan ribosom apa? Subunit. Ya, subunit. Dan ini berlaku untuk protein ya. Jadi ribosom ini terdiri dari dua subunit, subunit yang besar ya, dan subunit yang kecil. Subunit yang besar 50 subunit misalnya, yang kecil 30 subunit. Nah, kalau gabung menjadi 70 subunit. Nah, lalu kenapa Pak? 30 ke 50 kan jadi 80. Nah, inilah bedanya nih di genetika ini. Protein ini tidak bisa berlaku matematik. Jadi 30 subunit tambah 50 jadi 80 nggak bisa ya. Tetap subunitnya 70. Kemudian apa isinya subunit kecil? Ya, ada 21 protein ditambah dengan 16 subunit RNA. Nah, itu isi dari subunit kecil. Kalau subunit besar ada 34 protein ditambah dengan 23 subunit RNA, terdiri dari sekian nukleotida, ditambah dengan 5 subunit RNA, 120 nukleotida. Ini subunit besar. Jadi kalau ditanya apa isi dari ribosom, ya isinya adalah protein tambah RNA, protein tambah RNA tambah RNA. Nah, itu isinya. Jangan tidak tahu apa isi daripada ribosom ya. Itu ribosom itu isinya. Oke. Nah, jadi sudah ada nih perangkatnya ya. Perangkatnya itu messenger RNA itu sudah ada, tRNA sudah kita bahas, dan ribosom sudah kita bahas. Nah, ini adalah kalau buat kue ini bahan bakunya atau alat-alatnya yang diperlukan dalam sintesis protein. Nah, ini adalah kode-kode dari kodon ya untuk masing-masing asam amino. Ini Anda lihat di buku-buku di mana-mana sudah disajikan ya. Dan ini tidak perlu dihafal ya. Cuma kita mengetahui saja. Misalnya contoh yang paling penting adalah asam amino untuk mulai sintesis protein itu ada di di AUG ya, adenin urasil guanin. Nah, ini khusus kodon untuk membawa mengkode metionin. Jadi setiap protein ini di sini startnya di AUG. Dan semua protein yang pertama kali dibentuk adalah pasti ada mengandung metionin. Jadi asam amino metionin ini sangat penting. Coba kita bayangkan kalau metionin tidak ada dalam suplai makanan kita, maka proteinnya tidak akan terbentuk ya, karena start untuk membentuk proteinnya di AUG ya, seperti itu. Kemudian yang kedua yang paling penting stop ya. Stop. Protein kodon stop. Kodon stop itu ada 3, yaitu di UAA, UAG dan UGA. Apa ini kodon stop? Kalau ini memulai mensintesis protein dengan membawa asam amino metionin oleh tRNA, sedangkan di sini adalah tidak masuk tRNA di sini, tetapi masuk protein penyetop untuk menyelesaikan proses sintesis protein ya. Ada 3 tempat, ada 3 kode. Di mana terdapat kode ini? Di messenger RNA. Messenger RNA itu dari mana kodenya? Dari DNA. Nah, itu jangan lupa. Ya, semua kode-kode pada messenger RNA itu adalah berasal dari DNA. Karena messenger RNA itu adalah wakil atau duta besar dari DNA. Yang lainnya itu kita lihat di sini ya, misalnya isoleucin ada kodenya ada 4 macam ya. Leucin ada 4 macam, isoleucin ada 3 macam ya, valin ada 4 macam, serin ada 4 macam, prolin ada 4 macam kodonnya, tironin ada sekian macam ya, ada 4 macam, alanin ada 4 macam, dan seterusnya ya. Nah, jadi semua protein itu ada kode-kodenya ini. Nah, protein ini nanti asam amino ini nanti dibawa oleh tRNA tadi. Nah, jadi setiap tRNA itu membawa satu asam amino ini. Nah, kira-kira seperti itu. Dapat dipahami ya.